Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Nadila Saleh dan juga Vena Kintan kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik yang terjadi sepanjang hari ini. Kita ada kabar apa aja nih, Vena? Kami sudah siapkan banyak sekali informasi seperti yang tadi Nadila sampaikan. Tapi kita awali dulu pemirsa, informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini adalah 7 orang yang disengat koloni lebah hutan pada saat mencari rumput di Klaten, Jawa Tengah. Sengatan itu pemirsa membuat para korban sakit parah sehingga 3 diantaranya harus dirawat di rumah sakit. Koloni lebah hutan atau tawon gung menyerang warga di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 orang disengat lebah hutan. Korban disengat pada bagian leher, badan hingga kaki. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis. Hari ini kami belum bisa melakukan eradikasi atau untuk memusnahkan tawon tersebut karena posisinya masih berkeliaran banyak dalam koloni yang besar, mungkin ini seperti ini ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Ketika kami melakukan evakuasi sisa motor atau benda-benda para korban yang tadinya itu mencari rumput di kebun tersebut, nah itu tawon itu masih menyerang dalam radius 100 sampai 150 meter. Warga Kecamatan Karangnongko beserta petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten mengecek langsung tempat kejadian. Di sini mereka melihat keadaan untuk membuat strategi memindahkan atau memusnahkan koloni tawon. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, ini hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada Rabu sore mengakibatkan tempat pemakaman umum di Cikutra ambles. Akibatnya beberapa jenazah menyembul keluar. Longsor, posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Inilah video amatir warga yang merekam amblesnya makam di kawasan tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung pada Rabu sore. Longsor. Dalam rekaman, nampak petugas tengah mengevakuasi 2 jenazah yang nyaris terbawa derasnya arus sungai Cidurian. Makam ini ya, makam Heri Karla. Makam yang ambles berada di Blok D dan F TMP Cikutra. Hujan lebat membuat sungai Cidurian meluap dan mengikis tanah di TMP Cikutra. Akibat longsor tersebut, ada 20 makam yang terdampak. Allah ya Robi. Diakibatkan ada sampah. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengatakan pihaknya akan kembali melakukan evakuasi untuk 18 makam lainnya pada hari ini. Tuh. Makam yang terdampak ini ada sekitar 20, namun demikian makam yang sudah kita pindahkan ini yang tergerus oleh aliran air sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan ke Blok E3. Ini petugas Pak Sony yang tadi memindahkan jenazah yang tergerus oleh air. Alhamdulillah tidak ada jenazah yang terbawa arus air, tidak ada, insya Allah. Sementara beberapa makam yang nyaris hanyut sudah dipindahkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Ya, masih dari Bandung pemirsa, diterjang banjir sejumlah makam di TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat jebol. Makam pahlawan Cikutra, mayat berceceran. Satu mayat. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sejumlah warga bergotong royong mengamankan beberapa jenazah yang terbawa arus sungai lantaran makam jebol tergerus banjir. Ada 2 jenazah yang berhasil diamankan dari derasnya arus sungai akibat banjir. 2 jenazah tersebut berasal dari makam TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat yang berbatasan dengan sungai Cidurian.
hujan gede. Dari panggil istri suruh ke bawah, lihat lokasi makam, jalan tuh dari Blok M sampai ke Blok D. Dari Blok D, ada Denny, bilangnya ada mayat di depan, udah naik ke atas. Udah naik ke atas, lalu saya lihat, ayo Den, kita angkat, juga ke atas. Hujan deras yang turun di Kota Bandung membuat Sungai Cidurian meluap dan juga menjebol tembok penahan makam hingga merusak sejumlah makam. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita bergeser ke daerah Papua, pemirsa. Ini aksi saling panah mewarnai hari pencoblosan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Meski dilaporkan tidak terdapat korban jiwa, bentrok antar pendukung pasangan calon tersebut menyebabkan sedikitnya 40 unit rumah dibakar massa dan 94 warga terluka terkena panah. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Bedi Adi Prabowo mengatakan, aksi saling serang terjadi antara massa pendukung nomor urut 1 dan 2 dengan menggunakan alat perang berupa panah. Guna mencegah adanya aksi susulan, personel gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Desius Termas Roni Wonda, TV One mengabarkan. Pemirsa, satu orang laki-laki dewasa ini kritis dibacok usai cekcok dengan seorang pria lainnya. Nah, penyebab cekcok tersebut diduga karena keduanya beda pilihan. Inilah pria yang menjadi korban pembacokan berusia 38 tahun, warga Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Korban mengalami luka bacok serius pada pipi kanan hingga telinga serta beberapa jari kanan korban yang juga nyaris putus akibat sayatan parang. Menurut istri korban, suaminya terlibat cekcok dengan pelaku berinisial FAN karena beda pilihan paslon bupati usai memilih di bilik suara. Lagi di rumah saya, jadi saya tanya sama suami saya, kenapa? Katanya, gara-gara dia nanya sama saya, apa pilihan apa yang kamu coblos tadi? Katanya, kata suami saya pilih mama nomor 2. Bilang pelaku ini kan, kok kamu pilih mama, kenapa nggak ada persaudaraan sama kita di kampung ini? Katanya. Terus pergilah dia. Sebentar aja dia datang, udah ada barang, langsung diajarnya lah suami aku. Kayak gitulah cerita suamiku. Wakapolres Tapanuli Tengah, Kompol Sudaryanto membenarkan adanya aksi pembacokan ini. Namun Wakapolres Tapanuli Tengah mengatakan pertikaian keduanya tidak berkaitan dengan politik pada pemilihan kepala daerah, namun murni karena dendam pribadi yang sudah lama antara korban dengan pelaku. Karena selisih paham dan pertengkaran pribadi, ya, jadi tolong jangan disangkut-sangkutkan dengan yang lain. Kejadian ini adalah ketika si korban atau si Pangalulu Laya ini duduk di kedai Maita. Di situ ada 3 orang. Salah satunya adalah Ferry Agus. Mereka bertengkar, selisih paham, tidak bisa terkendali, akhirnya terjadi pertengkaran. Kini korban pun tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Ini ada peristiwa kebakaran, pemirsa, yang terjadi di salah satu rumah makan di Gedung Pusat Perbelanjaan West Mall, Grand Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebakaran ini sempat membuat panik pengunjung dan pekerja karena adanya asap pekat di sekitar gedung. Di lantai 3A. Gila, asapnya tebal banget. Ini
3A. Para pengunjung dan pekerja gedung pusat perbelanjaan West Mall Grand Indonesia di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat dikejutkan oleh kebakaran di salah satu rumah makan masakan Jepang yang berada di lantai 3A. Akibat pekatnya asap membuat petugas keamanan langsung melakukan evakuasi semua pengunjung maupun karyawan yang masih berada di dalam mal. Sebanyak lebih dari 10 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Ya tadi di lantai 4 itu ada dari restoran gitu kayak keluar percikan api. Terus jadinya kayak kebul gitu dan dapet tenan di lantai 5 ya. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget. Jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah sih masuk. Akibat kebakaran ini, para pekerja dan juga pengunjung memadati area halaman mal sambil menunggu api dipadamkan. Selama 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Yoga Gus Pratomo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Tangerang, Banten, pemirsa. Ini ada sebuah minibus hilang kendali menabrak sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari di kota Tangerang, Banten. Inilah rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi yang memperlihatkan sebuah minibus melaju kencang dan menabrak belakang mobil pick-up hingga terguling dan terhenti setelah menghantam tembok. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terparkir. Kecelakaan ini diduga karena pedal gas tersangkut hingga pengemudi mengalami hilang kendali. Jadi tadi ada dua mobil dari arah danau ya. Danau Cipondor mau kemari. Dia nabrak mobil, sempat nabrak dulu di sana. Ban sampai meleduk. Dia lewat sini lagi nih. Di sini nabrak mobil lagi. Kan ada yang kebalik tadi. Dia ngebanting langsung ke sini. Nah inilah nih korbannya. Selain mengamankan pelaku dan kendaraan pelaku, petugas juga mengamankan 2 motor milik korban yang mengalami luka yang diduga cukup serius. Sementara 2 korban yang mengalami luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, ini ada kejadian banjir tinggi merendam pemukiman penduduk di Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air luapan Kali Ciliwung di kawasan tersebut mencapai 2,5 meter. Susah payah, warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara ini keluar dari permukiman mereka yang terendam banjir. Luapan Kali Ciliwung yang membanjiri kawasan ini mencapai 2,5 meter, sehingga penduduk harus gunakan pelampung demi keselamatan mereka. Karena kondisi berbahaya, sebagian warga memilih mengungsi. 2 meter lebih. 2 meter. Itu bagaimana aktivitas Ibu terganggu nih? Terganggu. Tadi keluar. Aktivitas pakai apa, Bu? Pakai ban? Pakai ban. Iya. Oke. Ini Ibu mau mengungsi atau seperti apa? Mau mengungsi. Kemana, Bu? Rumah saudara. Oke, Ibu tinggal sama siapa aja? Sama anak saya 2. Anaknya udah diungsikan apa? Udah. Ketua RT setempat, Sanusi, mengungkapkan ada ratusan rumah yang terendam. Menurut dia, air mulai menggenangi permukiman padat penduduk ini pada Rabu malam dan terus naik. Menurutnya saat ini sebagian warganya telah mengungsi dan mereka membutuhkan bantuan makanan cepat saji. Puncak itunya sekitar 2,25 meter. Oke, sekarang saat ini sudah berapa meter, Pak? Sekitar 2,10 meter. 2,10 meter, oke. Nah, untuk warga Bapak sendiri sehingga saat ini sudah ada yang mengungsi, Pak? Sebagian. Ngungsi kemana tuh, Pak? Kelurahan. Kelurahan. Untuk kakaknya ada berapa jiwa, Pak? Kalau banyak ya? Kali Ciliwung meluap pada Kamis dini hari. Sejumlah permukiman di aliran sungai ini banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta menyebut ada 51 rukun tetangga di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang terendam luapan Kali Ciliwung, yakni terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Rawajati, Pejaten Timur, Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, Balai Kambang, Cawang, dan Cililitan. BPBD saat ini terus memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Vena dan Nadila masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini ratusan rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terendam banjir. Warga terpaksa membatalkan niatnya untuk menggunakan hak suara pada pilkada kali ini karena lebih fokus untuk menyelamatkan diri. Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara dalam beberapa hari ini mengakibatkan Kabupaten Deli Serdang dikepung banjir. Berdasarkan data sementara pihak BPBD, Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini diperkirakan ratusan rumah warga terendam banjir yang menyebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Morawa, Batangkuis, Patumbak, Sunggal, Hamparan Perak, dan Labuhan Deli. Dari pantauan di lokasi banjir di Desa Dalu 10 Kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Sena Kecamatan Batangkuis, warga sudah mulai mengungsi ke lokasi yang lebih aman disebabkan debit air akibat luapan air dari Sungai Belumai semakin naik. Gang Benteng. Rumahnya terendam. Terendam dalam segini. Ini udah agak lumayan lah. Jadi ini Bapak mau kemana? Ngantar ini baju Mengungsi. anak. Mengungsi di mana udah? Di musola, di masjid. Masjid, mengungsi. Iya. Sejak jam berapa tadi banjirnya, Pak? Antara jam 6. Jam 6. Setengah 6 lah air mulai masuk ke rumah jam 6. Warga lebih fokus menyelamatkan diri daripada menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak. Pihak KPU Sumatera Utara memastikan akan melakukan pemungutan suara ulang pada 110 TPS di seluruh provinsi Sumatera Utara akibat bencana banjir. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pasca longsor di Jalan Lintas Brastagi Medan, tepatnya di Desa Sembahe, hingga Kamis pagi, kondisi jalan penghubung tersebut masih putus total. Kondisi terakhir longsor Sembahe. Tim SAR masih coba evakuasi. Yang diduga masih ada korban. 2 orang lagi penumpang L300 masih tertimbun di reruntuhan longsor. Beginilah kondisi terakhir Jalan Lintas Medan Brastagi setelah longsor pada Selasa malam kemarin. Jalan yang menghubungkan Medan Tanah Karo itu masih tertutup total karena material longsor masih menutupi badan jalan. Puluhan personil gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan warga berusaha melakukan pencarian serta evakuasi korban. Hingga saat ini, sudah 7 orang korban meninggal dunia akibat musibah longsor tersebut. Sementara itu, 20 korban luka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan sudah ada yang diperbolehkan pulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terhadap bencana longsor di Sibolagit, Sumatera Utara, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Nofri Afandi. Nofri, bagaimana kondisi terkini di sana, Nofri? Ya, baik Ana dan juga pemirsa, saat ini saya dapat menggambarkan bahwa lokasi di Jalan Lintas Medan Brastagi yang berada di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang pada Selasa malam kemarin ini terjadi longsor. Saat ini petugas masih terus melakukan pembersihan material longsor. Tadi bahkan petugas dari tim Basarnas, BPBD Deli Serdang, kemudian dari Dinas PUPR, TNI Polri juga turut terjun ataupun turun ke lokasi. Terperosok ke jurang. Bahkan tadi ada 2 jenazah yang berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan identitas dari kedua korban yang berhasil dibawa. Di mana saat ini kami mendapatkan informasi akibat kejadian longsor ini,
terdapat 20 orang yang awalnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke IGD RSUP Adam Malik di Medan, Sumatera Utara. Namun dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa pihak dokter sudah memperbolehkan ke-20 orang korban luka tersebut untuk pulang ataupun menjalani rawat jalan karena luka yang diderita cukup ringan. Dan dari informasi yang kami dapatkan, data dari pihak kepolisian terdapat awalnya ada 7 korban meninggal dunia, di mana 4 orang diantaranya berjenis kelamin pria dan 3 orang diantaranya berjenis kelamin wanita. Dan tadi 2 jenazah kembali berhasil dievakuasi sehingga total untuk sementara ini ada 7 korban meninggal dunia akibat longsor di jalan lintas Medan Brastagi ini. Kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa korban yang meninggal dunia ini sedang menuju ke kampung halaman untuk memberikan hak suara mereka di kampung halaman ataupun mencoblos pada Pilkada serentak 2024 kemarin. Hingga saat ini memang akses jalan lintas Medan Brastagi masih terputus di mana ada 13 titik yang terjadi longsor. 6 diantaranya ini sudah sedikit bisa dibuka begitu, namun belum bisa dilewati, tapi sudah bisa disambungkan ke jalan berikutnya. Sehingga saat ini petugas masih terus berupaya keras menggunakan alat berat untuk terus membuka akses lalu lintas menuju kawasan wisata Brastagi dari wilayah kota Medan, Sumatera Utara ini. Dari informasi kami yang dapatkan, memang saat ini petugas masih terus berupaya mencari korban yang hilang, yang diduga ini menjadi korban meninggal dunia juga akibat kejadian longsor yang terjadi pada Selasa malam kemarin. Kami bisa perlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini petugas masih terus melakukan pembersihan material longsor, kemudian memotong sejumlah batang pohon yang menutupi jalan, begitu ini cukup besar. Bahkan tadi hujan kembali mengguyur kawasan Desa Sembahe, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang ini, di mana memang sejak kemarin di kawasan aglomerasi seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai ini diguyur hujan, dan bahkan debit air kiriman ini cukup besar dari wilayah hulu ataupun wilayah pegunungan, sehingga tidak hanya longsor yang terjadi di wilayah Sibulangit ini yang merupakan daerah pegunungan begitu, namun di wilayah Kota Medan dan juga Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang ini juga mengalami banjir yang cukup parah akibat sungai yang berada di sekitar wilayah tersebut seperti Sungai Deli, Sungai Bendera, dan Sebelawan ini meluap cukup besar sehingga menghujam pemukiman warga dan menyebabkan banyak warga yang akhirnya pada hari Pilkada serentak kemarin tidak dapat memberikan hak suara mereka. Sejumlah posko pengungsian seperti rumah-rumah warga yang tidak terkena banjir pun dijadikan masyarakat sekitar yang menjadi korban banjir untuk menyelamatkan diri, dan saat ini memang petugas maupun pemerintah daerah masih terus menangani para korban yang terkena banjir maupun korban-korban yang terkena longsor di kawasan jalan lintas Medan Brastagi yang berada di Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Ana. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, sejumlah makam di TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini diterjang banjir, sejumlah makam di TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat jebol. Jenazah di dalamnya hanyut terbawa arus. Banjir bandang makam pahlawan Cikutra, mayat berceceran. Satu mayat. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sejumlah warga bergotong royong mengamankan beberapa jenazah yang terbawa arus sungai lantaran makam jebol tergerus banjir. Ada 2 jenazah yang berhasil diamankan dari derasnya arus sungai akibat banjir. 2 jenazah tersebut berasal dari makam TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat yang berbatasan dengan Sungai Cidurian. Hujan gede, dari panggil istri suruh ke bawah, lihat lokasi makam, masuk
jalan tuh dari Blok M nyampe ke Blok D. Dari Blok D ada Denny, bilangnya ada mayat di depan, udah naik ke atas. Udah naik ke atas, lalu saya lihat, ayo Den, angkat, juga ke atas. Hujan deras yang turun di Kota Bandung membuat Sungai Cidurian meluap dan juga menjebol tembok penahan makam hingga merusak sejumlah makam. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan makam yang rusak akibat hujan deras pada Rabu kemarin, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Reza, warga yang membantu evakuasi jenazah di TPU tersebut. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang. Pak Reza, bisakah diceritakan Pak awal mulanya kejadiannya itu sebetulnya seperti apa Pak? Kemarin ceritanya airnya dari atas, dari Dago, meluap ke makam pahlawan, terus jenazahnya pada bertercaran di sana, terus airnya terlalu banyak, jadi makamnya hancur semua itu di makam pahlawan. Ya sekarang lagi dievakuasi jenazahnya, yang keluarganya baru pada datang, terus dibawa separohnya ke atas itu makamnya, dipindahin sama keluarganya. Oke, baik Pak. Pada saat itu yang Pak Reza lihat ada berapa orang Pak? Warga banyak, itu ada sekitar 15 orang. Jenazah cuma ada 2 orang yang kelihatan itu. Saya juga sempat membawa mayatnya itu ke atas karena mayatnya jenazah terlalu di bawah itu karena air. Oke. Iya, Pak Reza, ini mungkin bisa dihitung ataupun diperkirakan berapa jumlah makam yang rusak, kemudian apakah jenazah-jenazah itu sudah dipindahkan, Pak Reza? Perkiraan jenazahnya ada sekitar 15 jenazah yang baru dipindahin. Kalau makam yang rusak sekitar 30-an. Lebih itu, baru juga 30 lebih itu. Kalau jenazah baru 15 jenazah baru dipindahin. Itu posisinya sudah dipindahkan semua Pak jenazahnya? Udah dipindahin sama pihak keluarganya, udah dipindahin ke tiap blok gitu, ke blok F, blok D itu baru dipindahin. Sekarang juga masih dipindahin lagi sekarang juga sama pihak keluarganya. Ya, Pak Reza, ini kan kalau kita lihat dari kondisi yang ada, banjir masih terjadi gitu, Pak. Apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah di sana ataupun pihak yang bertanggung jawab di sana, Pak Reza? Sekarang belum ada, karena sekarang masih ada pegawai dinasnya lagi memindahin mayat-mayat yang berceceran di sana. Pihak pemerintah belum ada. Ya mudah-mudahan di pihak pemerintah ada gitu. Oke, baik. Sebelumnya pernah terjadi hal serupa belum Pak? Mungkin di sekitaran makam sempat digenangi oleh banjir begitu sebelumnya? Oh, pernah. Tahun yang lalu airnya lebih tinggi dari ini. Tahun yang lalu lebih dari ini tinggal seberapa, yang tahun kemarin lebih deras airnya gitu, lebih hancur makamnya juga. Oke, baik. Lantas apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat ataupun tindakan yang akan segera dilakukan, Pak Reza? Ya mudah-mudahan lebih cepat lah jembatannya dibersihin dan dirapihin lah, karena makam banyak yang kotor dan banyak tanah juga, kayu-kayu pun banyak. Baik, terima kasih Pak Reza untuk informasinya yang sudah diinformasikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak Reza. Sama-sama. Baik,
Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Usai jeda kami akan hadirkan salah satu informasi ini pernikahan pasangan selebritis Rizky Febian dan juga Mahalini dinyatakan tidak sah oleh pengadilan agama. Ya pemirsa, untuk mengetahui secara jelas perihal status pernikahan pasangan Rizky Febian dan Mahalini, kami sudah terhubung dengan Ustazah Dewi Ani, Komisi Dakwah MUI Pusat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Ya, Ibu Ustazah, ini terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, apa yang membuat pernikahan mereka ini tidak sah, Ustazah? Iya, Mbak. Ini pasti hukum ini sangat kontroversial, gitu kan. Saya akan bedakan pernikahan secara agama dan secara negara, walaupun sahnya nikah itu gitu kan ya, dua-duanya harus dikerjakan. Namun kita tahu semuanya bahwa dalam hal kasus Mahalini dengan Febian ini tidak sahnya kata negara ini ya, karena hakimnya adalah bukan yang ditunjuk oleh KUA. Karena kita tahu bahwa sungguhnya wali hakim itu adalah hak dan kewenangannya gitu kan ya oleh negara, yang dalam hal ini KUA, kepala KUA sebagai representasi dari pemerintah memberikan kewenangan kepada seseorang atau pejabat atau oleh KUA setempat kecamatan tersebut. Apabila beliau berhalangan, maka kepala KUA kecamatan itu bisa memberikan kepada KUA yang berdekatan dengan tempat Febian nikah atau kepada kantor urusan agama atau kantor agama di tempat itu. Itulah yang dianggap nggak sah oleh negara, karena walinya yang tidak tunjuk oleh negara atau oleh KUA itu, Mbak. Oke, baik. Jadi artinya kalau secara negara tidak sah, tapi kalau secara agama ini seperti apa? Apakah bisa dikatakan kan sudah terjadi juga, Bu Ustazah? Makanya gini, kalau kita ngomong tidak sah pernikahan anak kita berdua itu, kami rasanya kurang nyaman. Kalau kita bilang tidak sah, nanti perzinaan yang terjadi pada keduanya itu. Ya. Gitu kan. Jadi yang paling nyaman adalah, bahkan kemarin kan dari dari Pengadilan Agama setempat mengatakan sah secara agama gitu kan, dikarenakan kalau beliau mengatakan bahwa sahnya karena mereka tidak mengetahui akan hukum itu. Pemirsa yang saya muliakan dan Mbak yang saya hormati, apabila seseorang tidak mengetahui hukum itu, kalau dia mengerjakan yang dilarang itu sah selama dia belum mengetahui. Sampai dia mengetahui ini gitu kan, dia wajib menikah ulang memang, tapi yang sebelumnya sah karena hukumnya ketidaktahuan tersebut, begitu. Ini yang paling pas, Mbak. Jadi sah karena, iya gimana, Mbak? Oke. Iya, bisa dilanjutkan Ibu, silakan. Ya baik, pemirsa yang saya muliakan dan Mbak yang saya hormati. Kemarin kan kita sudah dengar ya bahwa sah nikahnya mereka berdua itu karena semua pihak saat itu tidak mengetahui. Bahkan ustadznya, mungkin juga Rizky Febian, mungkin pihak Mbak Mahalini, mungkin juga ayahnya Mas Febi tidak mengetahui hukum ini, bahwa pernikahan tidak sah kalau tidak dilakukan dengan pencatatan pernikahan di KUA. Kalau tidak ada pencatatan, KUA setempat pun gitu kan wajib menunjuk walinya itu, yang menunjuk adalah pihak KUA. Baru sah menurut agama dan menurut undang-undang negara. Karena sesungguhnya ada halangan dari keduanya itu. Apa halangannya? Halangannya karena orang tua dari Mbak Mahalini kan tahu bahwa beliau non-muslim. Gitu kan, maka dalam hal ini negara hadir untuk menikahkan mereka berdua. Dalam hal ini adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah KUA, kepala KUA setempat, atau beliau yang menunjuk kepada yang berhak yang dia tunjuk.
Nah, masalahnya Ustadz ini kan tidak tunjuk oleh KUA setempat. Nah, inilah yang dianggap tidak sah oleh KUA tersebut atau oleh pengadilan agama. Nah, kalau ngomongin tidak sah, kembali lagi, kalau tidak ngomong tidak sah, Masya Allah, nanti mereka berdua gimana selama ini hubungannya gitu kan. Yang pas itu gini, sah pernikahannya karena mereka tidak tahu akan hukum itu. Kita ngambil istimbat hukum apabila kita mengerjakan hal yang tidak tahu, kalau toh dilarang oleh agama, hukumnya halal selama kita tidak tahu. Nah, begitu kita sudah tahu, sekarang ini PA mengatakan bahwa wajib nikah ulang, ayo anakku berdua sudah segera nikah ulang agar memang sah di mata agama dan di mata negara. Begitu, Mbak. Iya, Mbak Ustazah, ini jika kita gali begitu ya, salah satu alasannya ini kan masalah wali hakim dan lain sebagainya, dan kondisi saat ini mereka bisa dibilang harus menikah ulang. Apakah ada cara lain ataupun solusi lain yang bisa dilakukan oleh pasangan Rizky Febian dan juga Mahlini ini, Bu Ustazah? Tidak ada cara lain, Mbak. Memang cara itu yang paling sohe, yang paling dobit, yang paling benar gitu kan. Jadi memang fatwa MUI pun isbat nikah nomor 10 tahun 2008 tentang nikah siri gitu kan ya, atau isbat nikah itu adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke PA agar pernikahan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Tapi jangan lupa, isbat nikah itu dilakukan oleh PA, Pengadilan Agama, dengan syarat nggak ada halangan oleh pemohon dan termohon. Dalam hal ananda berdua ini ada halangannya yang dianggap bahwa walinya yang kemarin menikahkan tidak sah di mata negara, di mata negara. Baik, baik. Ustazah Dewi, ini pada saat pernikahan Rizky Febian dan Mahlini kan ada juga pihak KUA begitu yang memimpin jalannya akad nikah. Apakah memang pihak KUA tersebut tidak kemudian mengetahui ini sah atau tidaknya pernikahannya? Maaf Mbak, saya malah tanya ke Mbak balik sekarang. Apakah ada KUA saat itu? Kenapa Bu? Tidak terdengar suaranya? Apakah saat itu benar-benar perkataan Mbak tadi ada KUA saat itu datang? Karena memang kami mendapatkan informasi, mungkin bisa dikonfirmasi juga oleh Ustazah Dewi, apakah memang ada pihak KUA yang menyaksikan? Kalau begini ceritanya Mbak ya, ceritanya ini dia mengisbatkan nikahnya, berarti tidak ada pihak KUA yang datang Mbak. Saat itu hanya Ustadz saja. Ustadz itu saja yang datang berarti. Kalau ada pihak KUA, saya meyakini bahwa pihak KUA tidak akan menjerumuskan anak-anak kita berdua dalam konflik seperti ini dong. Oke, baik. Jadi memang Bu Ustazah ini tidak ada pihak KUA ya begitu ya? Informasi yang Bu Ustazah ketahui. Kalau tidak ada pihak, oh sorry Mbak, saya tidak berkonfirmasi sih. Cuma begini, kalau ada pihak KUA, pasti dia akan melerai atau menengahi masalah ini. Kenapa dia pakai siri segala, nggak langsung KUA? Kalau ada KUA ya, saat itu ya. Terus yang kedua, isbat nikah itu Mbak, kan untuk hukum kan. Saya nanya lagi sekarang sama pihak teman wartawan. Berarti kalau isbat nikah mereka berdua belum punya buku nikah dong Mbak. Nah tapi kok maaf saya malah nanya lagi Mbak teman media nih. Lah kok Febian foto pakai buku nikah ya? Artinya Ibu yang salah ini petugas yang menikahkan dong Bu ya Bu? Karena orang yang menikahkan mereka yang berada di lokasi itu seharusnya sudah mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat-syarat terkait dengan syarat nikah dan selain sebagainya Ibu. Ini gimana Ibu? Ya gini Mbak, nikah siri yang diisbatkan itu diantaranya
Pokoknya gini, semua rukun nikah terpenuhi, termasuk wali nikah gitu kan ya. Itu masalahnya kan wali nikah. Berarti maaf nih, ustadz yang nikahin mahal ini itu mungkin saja kesleo atau kurang mengetahui hukum ini, bahwa dirinya adalah bukan wali hakim. Yang wali hakim itu yang ditunjuk oleh negara dong harusnya. Kalau wali hakim, maaf ya Mbak, wali hakim semua ustadz bisa dong, bisa aja. Secara agama sih sah-sah aja Mbak gitu loh. Baik. Ustazah, kalau itu yang terjadi gini, seperti yang dikatakan saya ulang Ustazah, lagi, sorry, terus Mbak, sorry. gimana nih Ustazah? Makanya gini, saya ulang ya. Nikah siri ini secara agama itu sah gitu kan ya, sah. Selama syarat nikahnya itu, syarat rukunnya terpenuhi, termasuk saksi, wali. Nah, ini wali hakim ini kan mahal ini orang lain karena kedua orang tuanya bukan muslim gitu. Pertanyaan saya lagi sekarang, lah ustadz itu yang nyuruh siapa gitu kan ya. Nah, kata negara begini, jangan main suruh-suruh aja ustadz itu, karena apa? Negara hadir, dalam ini kan negara yang direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama langsung nunjuk kepada siapa? KUA wilayah setempat gitu kan, untuk yang dia menjadi wali hakim saat itu. Maaf Mbak, kalau ada KUA udah beres lah Mbak, nggak bakal terjadi kayak begini, nggak bakal terjadi nikah siri. Ini anak berdua ini nikah siri kalau saya rasa. Kalau nikah jadi mereka siri nggak mengetahui dia ya, nggak Bu? dapat buku nikah dong. Makanya dia sekarang isbat nikah itu dalam hal dia kepingin punya buku nikah gitu, dan punya ketetapan hukum di mata negara gitu Mbak. Makanya pendapat yang paling bijaksana adalah kita anggap saja dia, kami anggap gitu loh, sah hukumnya nikahnya mereka, tapi solusinya dia wajib nikah ulang. Sahnya itu karena ketidaktahuan mereka semuanya. Itu aja Mbak. Baik, Ibu, berarti kalau misalnya buku punya begitu, seperti yang tadi Ibu katakan, ini yang salah yang menikahkan begitu ya Bu ya? Iya, saya tidak tahu, maaf nih, buku itu saat itu dia boleh pinjem sama teman-temannya atau editan. Yang tahu wartawan lah yang kayak gini ini kan ya, gitu. Pokoknya kalau ada KUA Mbak nggak akan terjadi, dia akan minta nikah, isbat nikah segala. Nah, buku nikah dapat dari mana tuh bocah anak-anak kami berdua itu? Baik. Ibu, artinya satu-satunya solusi yang harus dilakukan adalah nikah ulang berarti Bu? Iya, betul Mbak. Nikah ulang ke KUA, ke KUA lagi. Jadi sudah nggak perlu isbat nikah kalau begini. Nikah ulang. Dengan catatan, jangan sampai kita mengatakan bahwa nikah yang lalu nggak sah, jangan itu. Baik, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Dewi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu Ustazah Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Gamar Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK Negeri 4 Semarang, korban penembakan oknum polisi. Selama ini dikenal sebagai siswa periang dan berprestasi. Kabar keterlibatan korban dengan anggota gangster cukup membuat anggota ataupun teman-temannya sekolahnya ini menjadi kaget. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang pada Selasa siang telah menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar gangster yang diduga menjadi penyebab penembakan oleh oknum polisi terhadap pelajar siswa SMK Negeri 4 Semarang. 4 orang yang diduga anggota gangster turut dihadirkan guna mengetahui kronologis aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Tentunya anggota yang melakukan upaya tindakan kepolisian itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bertanggungjawab dalam bentuk arti apa? Setiap penggunaan alat dan sebagainya dia harus dapat bertanggung jawab. Apakah dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP?
Sementara, kematian Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang menjadi korban penembakan oknum polisi tersebut cukup membuat kaget pihak sekolah dan teman-temannya. Pasalnya, selama di sekolah, Gama dikenal sebagai anak yang periang dan tidak pernah terlibat hal yang merujuk pada kenakalan remaja. Sekolah ya belajar seperti biasa, terus latihan pasti latihan lomba, disiplin berarti. Iya, disiplin banget. Orang memang nggak tahu, tapi sebenarnya dia orang baik kalau menurut saya. Sebelumnya dikabarkan seorang oknum polisi menembak 3 orang pelajar. Seorang pelajar meninggal dunia, sedangkan 2 orang lainnya selamat. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Semarang dan Paminal Bitpropam Polda Jawa Tengah. Selain itu, oknum polisi yang melakukan penembakan masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan kasus penembakan pelajar SMK 4 Semarang, sudah bergabung bersama kita Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat siang Pak Artanto. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Artanto, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana sih hasil prarekonstruksi yang dilakukan pada Selasa lalu, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Kami dari Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang melakukan giat prarekonstruksi kasus kejadian KREA atau peristiwa tawuran kelompok remaja. Ini yang kejadiannya sebenarnya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November sekitar pukul 01 atau kurang lebih setengah 1 malam. Ini TKP kejadian berawal dari rute jalur Simongan di Semarang. Adapun kasus ini diawali oleh perkelahian antar gangster kelompok Seroja dan kelompok Tanggul Pojok. Ini dari kelompok ini rata-rata mereka adalah anak di bawah umur semua. Dan pada saat mereka melakukan tawuran, ini menggunakan senjata tajam berupa celurit dan klewang yang rata-rata ukurannya cukup panjang. Ini mereka melakukan aksi kejar-mengejar. Pada saat mereka melakukan aksi kejar-mengejar menggunakan sepeda motor dengan menggunakan alat senjata tajam, ini melintas anggota Polri yaitu Aibda R karena melihat situasi seperti yang sangat kacau atau sangat mengerikan tersebut, beliau berhenti dan melakukan upaya tindakan kepolisian. Tindakan tersebut yaitu dalam bentuk melakukan tembakan kepada para pelaku tawuran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa dalam perkara kasus tersebut ada 2, yaitu pertama, penanganan kasus terhadap aksi tawuran kelompok pemuda atau remaja atau istilahnya KREA. Kemudian kedua adalah penanganan kasus penembakan anggota terhadap pelaku KREA tersebut yang berakibat meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kabid, apa dari keterangan 4 orang anggota gangster yang terlibat tawuran ini mengenal korban Gama dan juga 2 teman lainnya yang kemudian ini ditembak? Ya, saya jelaskan. Mereka ini sebenarnya sebelum tawuran, mereka sudah janjian melalui media sosial bahwa malam ini mereka akan tawuran. Pada saat itu Gama mengajak almarhum mohon maaf, almarhum mengajak teman-temannya untuk melakukan tawuran. Dan mereka mencari sasaran kelompok mana yang akan tawuran. Namun ada satu kelompok yang diajak tawuran atau KREA, ini sudah KREA duluan, sehingga tidak jadi area merubah sasaran ke kelompok yang lain. Akhirnya pada saat mereka mend-DM, kelompok yang akan KREA akan tawuran itu menerima ajakan untuk tawuran. Dan akhirnya ditentukanlah lokasi di mana mereka akan melaksanakan kegiatan tawuran tersebut. Akhirnya lokasi sudah ditentukan dan mereka melakukan tawuran. Pada saat tawuran, mereka diiringi dengan aksi juga kejar-mengejar menggunakan senjata tajam, celurit maupun
corbek, yaitu celurit panjangnya ukuran 1,4 meter yang kita sebut dengan cocor bebek itu ya, corbek. Nah, pada saat mereka saling kejar mengejar ini, para kelompok gangster ini melintas anggota Polri atas nama inisial R. Dan inisial R melakukan inisiatif, melakukan tindakan, dan melakukan suatu tembakan terhadap para pelaku tawuran tersebut yang berakibat satu dari pelaku tawuran tersebut tertembak pada bagian pinggul dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh anggota polisi tersebut dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Demikian, Mbak. Baik Pak Kabid, ini untuk mengonfirmasi saja, apa benar korban ini terlibat tawuran karena keterangan dari pihak sekolah ini bertolak belakang. Dari pihak sekolah mengenal korban sebagai siswa yang berprestasi dan tidak pernah terlibat atas kenakalan remaja. Ini bagaimana Pak untuk konfirmasi? Ya, wajar saja dari pihak sekolah menyatakan bahwa yang bersangkutan ini merupakan berprestasi. Ya, memang pihak sekolah memahaminya demikian, kita hargai. Namun fakta yang ada di lapangan, yang sudah diberikan keterangan oleh para saksi-saksi maupun rekan korban yang ikut krea atau tawuran, bahwa almarhum ini mengajak teman-temannya untuk aksi tawuran. Bukti semua sudah kita miliki oleh pihak kepolisian, dari HP yang kita sita dari mereka, dari kelompok tawuran itu sejumlah 9 orang, itu sudah kita buka dan kita yakini bahwa ada ajakan kegiatan krea tersebut atau tawuran tersebut, dan juga barang bukti yang ada di TKP yang kita sita, yang digunakan untuk melakukan aksi krea itu ada 9 buah, ada 4 buah alat sajam, celurit maupun cocor bebek, bentuknya seperti itu. Kemudian ada 9 HP yang sudah kita sita. Dari hasil penyitaan tersebut, kita melakukan penyelidikan. Dalam HP tersebut kita lakukan penyelidikan, apa sih yang sebenarnya terjadi. Memang di dalam HP itu kita temukan ada rangkaian peristiwa yang sudah mereka rekam sendiri, bagaimana aksi mereka pada saat menjelang tawuran, dan pada aksi mereka melakukan tawuran, itu terekam di HP. Dan hari ini kita sudah mengundang para orang tua pelaku krea tersebut dan semua siswa yang semua pelaku krea. Kemudian kita undang juga Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ibu Ita, dan para rekan-rekan awak media untuk menyaksikan, untuk mendengarkan bagaimana kesaksian mereka, keterangan mereka, informasi mereka terhadap aksi tersebut. Dan hari ini anak-anak tersebut yang terlibat krea sudah dipulangkan dan disaksikan oleh orang tua, dan juga kita melakukan mitigasi terhadap aksi-aksi krea selanjutnya agar tidak terjadi. Demikian, Pak. Ya, Pak Kabid, lantas bagaimana nih Pak hasil dari pemeriksaan oknum polisi Aibda inisial RZ yang menembak korban, Pak? Apa hasil pemeriksaannya, Pak? Ya, kesimpulan untuk sementara, karena ini masih dalam proses penyidikan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah, bahwa yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, di mana yang bersangkutan telah melakukan tindakan excessive action atau tindakan yang berlebihan, atau sebenarnya tindakan yang melampaui batas kewajaran, yang seharusnya beliau ini, R ini, anggota tersebut, tidak perlu melakukan tembakan terhadap para pelaku krea tersebut. Nah, akibat dari tindakan tersebut berakibat meninggalnya satu anggota pelaku krea tersebut, yang ternyata setelah kita susuri, kita dalami siapa sih sebenarnya yang tertembak tersebut, ternyata almarhum Mugama. Demikian. Baik, kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menempati pengungsian di aula desa.
Pemerintah Kabupaten Cianjur nantinya akan merelokasi warga yang rumahnya terdampak. Inilah kondisi sejumlah rumah warga di Kampung Cilengsir, Desa Wargasari, Kecamatan Kadu Pandak pasca terjadi pergerakan tanah. Di Kampung Cilengsir ada sekitar 26 rumah warga yang mengalami rusak berat hingga ringan dan 34 rumah terancam. Saat pergerakan tanah terjadi, beruntung tidak ada korban jiwa. Saat peristiwa terjadi, warga meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Setelah mendapatkan himbauan dari petugas, menjelang sore hari, warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke aula desa atau ke rumah kerabat terdekat karena pergerakan tanah masih terus terjadi. Apalagi hujan dengan intensitas tinggi masih turun di wilayah ini. Pada saat ini di Kecamatan Kedupana, Kabupaten Cianjur sedang terjadi musibah pergerakan tanah yang menimpa dua desa, yaitu Desa Wargasari dan Desa Sukaraja, Kecamatan Kedupana, yang mengakibatkan 56 rumah rusak, di antaranya 35 rusak berat, 17 rusak sedang, dan 4 rusak ringan. Adapun jumlah kakak yang terdapat sebanyak 47 kakak dan 171 jiwa. Di Kecamatan Kadu Pandak ada 2 desa yang mengalami bencana pergerakan tanah akibat hujan dengan intensitas tinggi, yakni Desa Sukaraja dan Desa Wargasari. Dari data kecamatan setempat, sedikitnya ada 56 rumah warga yang mengalami rusak berat dan sedang serta ringan. Selain itu, bencana pergerakan tanah di Kecamatan Takokak sedikitnya ada 48 rumah warga yang rusak berat hingga ringan. Sementara itu, bantuan berupa makanan dan juga selimut sudah diberikan kepada warga. Tim kesehatan serta dapur umum juga sudah disiapkan melayani warga di pengungsian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana ya kabar terkini dari bencana pergerakan tanah di Cianjur, Jawa Barat? Sudah ada Bapak Hilman Raka yang merupakan warga sekaligus korban bencana pergerakan tanah. Selamat siang Pak Hilman. Selamat siang Ibu. Ya, Pak Hilman mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana sih awal kejadian bencana yang terjadi, Pak? Ya, jadi awal kejadian itu kan hari Jumat, Bu. Selepas pulang Jumatan jam 1 siang, itu hujan udah mulai turun. Hujan dengan intensitas tinggi sampai jam 12 malam itu masih hujan, Bu. Nah, untuk kejadian pergerakan tanah itu, sekitar jam 6 sore sudah mulai bergerak. Tapi warga masih ada di rumahnya karena diperkirakan tidak akan terlalu parah gitu, Bu. Setelah jam 10 ternyata kondisi tanah masih terus bergerak. Kami bersama warga, bersama dari Koramil ikut membantu untuk mengevakuasi warga karena di dalam rumah itu sudah makin mencekam, Bu. Yang awalnya retak sedikit, lama-lama terus makin retak dan suara patahan tembok itu terdengar. Jadi warga jam 12 malam sampai jam 12 malam masih dievakuasi dengan kondisi hujan masih agak deras gitu, Bu. Oke, Pak, tapi kami ingin tahu apa sebetulnya yang dialami warga begitu pada saat pergerakan tanah terjadi. Apakah ini kemudian terasa seperti gempa atau seperti apa yang dialami oleh warga sekitar? Kalau dirasakan seperti gempa tidak, Bu, cuman yang dirasakan itu agak sedikit bergetar gitu. Jadi nggak terlalu kayak gempa keras, tapi gimana, Bu? Bisa digambarkan, Pak, kerusakan rumahnya ini seperti apa setelah terjadi bencana pergerakan tanah ini, Pak? Setelah terjadi bencana itu, kerusakan rumah, awalnya itu ada yang udah roboh, terus ada yang belum. Nah, karena hujan masih terus berlanjut sampai sekarang, tiap habis hujan, Bu, kondisi rumah makin memburuk. Yang kemarin misalkan belum roboh, sekarang sudah roboh. Jalan yang kemarin awalnya belum amblas terlalu parah, sekarang sudah makin parah, Bu. Sudah hampir 3 meter lebih lah untuk amblasnya di jalan. Iya, Bapak, ini kalau kita lihat dari gambar ataupun video yang dibagikan, ini nampaknya seperti longsor, Pak. Apakah mungkin ada daerah-daerah yang mengalami longsor juga, Pak?
Di Desa Wargasari, Bu, bukan hanya di Kampung Cilengsir saja, cuman kemarin ke kantor desa masih terus berdatangan dari para ketua RT melaporkan kondisi warga yang itu kondisi tanahnya retak sama rumah-rumahnya retak terus bertambah, Bu, sampai sekarang. Oke. Kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Pak, atau memang daerah tersebut juga sudah sempat dapat perhatian untuk berhati-hati adanya potensi bencana pergeseran tanah yang mungkin terjadi? Sebelumnya belum ada pernah kejadian, hanya ya longsor-longsor biasa aja yang di pinggir jalan gitu, Bu, yang tanahnya labil dikit. Nggak ada perkiraan untuk sampai ke kampung itu. Baik, Bapak, untuk kondisi pengungsian saat ini bagaimana, Pak? Warga-warga di sana. Kondisi pengungsi di sini ada yang sebagian di kantor aula Desa Wargasari mengungsi, dan sebagian ada kan yang kerabatnya belum terkena, masih agak jauh daerah sana, ada yang di kerabatnya mengungsi gitu. Yang kebanyakan di aula desa pengungsinya. Baik. Pak, kami ingin tahu juga apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini, mungkin yang saat ini berada di tempat pengungsian gitu? Yang paling dibutuhkan ya bahan pokok lah, Bu, untuk makan, untuk keperluan mandi, terus seperti selimut, kasur, karena di sini masih ada kekurangan untuk kasur di tempat lokasi pengungsian, Bu. Itu hanya pakai alas tikar terpal. Ada kemarin dari Dinsos ya membawa kasur, tapi tidak bisa full untuk keseluruhan, Bu. Bapak, ini respon dari pihak pemerintah seperti apa, dan pengungsian ini informasinya akan dilakukan sampai kapan, Pak? Untuk tanggap bencana kemarin belum keluar, Bu, sampai kapannya. Cuman dari Bapak Bupati Cianjur kemarin sehabis beliau cuti udah masuk dinas lagi, bencana akan direlokasi, Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hilman Raka. Kami sampaikan semoga kami kirimkan doa dari sini, semoga warga di sana dalam kondisi sehat dan juga baik. Amin, Bu. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang. Amin. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah selebritas Indonesia tidak ingin melewatkan untuk memberikan hak pilih mereka dalam ajang pemilihan kepala daerah pada Rabu 27 November kemarin. Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina hingga grup band Slang ini sengaja menyempatkan waktu untuk pergi ke TPS. Pedangdut Ayu Ting Ting menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos untuk pemilihan calon wali kota Depok dan gubernur Jawa Barat. Bersama dengan keluarganya, pelantun lagu Alamat Palsu itu berjalan kaki ke TPS yang tidak jauh dari rumahnya di Depok, Jawa Barat. Selepas mencoblos, Ayu juga menyelipkan pesan untuk pemimpin Depok terpilih. Kalau aku sih berharap semoga Depok nggak terlalu macet lagi. Kalau aku sih berharapnya gitu. Tapi walaupun macet, semua orang betah kok tinggal di Depok. Sementara itu, Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina juga tidak mau melewatkan haknya untuk memberikan suara. Dengan mengendarai sepeda motor, pasangan Raffi dan Nagita mendatangi TPS 01 Kecamatan Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita disambut antusias oleh warga. Kepada para kontestan pilkada, Raffi Ahmad menitipkan pesan. Insya Allah kepada calon paslon, nanti yang menang dan yang belum menang, semuanya harus legowo. Yang menang harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan bisa bersinergi dengan pemerintah. Yang belum menang pun harus legowo, sama untuk para seluruh pendukungnya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menciptakan pilkada ini damai. Kakak dan Bim Bim Slang mengajak istri dan anak-anak mereka untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024.
keluarga Kakak dan Bim Bim Sleng memberikan suaranya di TPS 016 kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dekat kediaman mereka. Pilkada kali ini adalah kali pertama untuk kedua putri Bim Bim, Mezaluna dan Talula untuk memberikan hak pilihnya. Bim Bim dan keluarganya berharap kepada pemimpin baru Jakarta untuk mengatasi kualitas udara. Sementara kakak Sleng berharap kepada pemimpin Jakarta terpilih agar mengatur strategi menjadikan Jakarta yang lebih baik lagi. Tim TV One mengabarkan. Pasca pemilihan kepala daerah, sejumlah hasil quick count ini sudah mulai terlihat perolehan hasil pilkada. Nah, di Indramayu, Jawa Barat, pasangan nomor urut 2 Luki Hakim Syaifuddin unggul dari hasil quick count internal mereka. Kemeriahan terlihat di salah satu hotel di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sejak Rabu sore. Sejumlah pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim Syaifuddin mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut setelah diketahui hasil quick count internal yang memenangkan pasangan nomor urut 2 sebanyak 63% dan mengalahkan 2 pasangan lainnya. Luki Hakim yakin akan kemenangan hasil quick count internal tak berbeda jauh dengan hasil real count dari KPUD Kabupaten Indramayu mendatang. Saya mendapatkan masukan di Indramayu, kalau nyalon bupati, nyalon apapun harus punya uang banyak, harus memberikan money politik. Alhamdulillah, ini kenyataannya saya mengalami sendiri, saya merasakan sendiri bahwa saya nyalon jadi calon bupati dan wakil bupati bersama Syaifuddin tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak. Masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik. Meski demikian, pihak pasangan calon nomor 2 juga masih akan terus mengawal hasil suara real count dari pihak KPUD Indramayu hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke Pilkada Bandung. Ini pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung nomor urut 3 Muhammad Farhan dan Erwin unggul sementara dari 3 pasangan lainnya berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Meski unggul, Farhan masih menunggu hasil penghitungan nyata dari KPU Kota Bandung. Pasca meraih suara terbanyak sementara hasil perhitungan cepat atau quick count, pasangan calon wali kota Bandung dan wakil wali kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan dan Erwin, disambut gembira oleh para pendukungnya di rumah pemenangan yang berada di kawasan Jalan Pengawan, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasangan Farhan dan Erwin untuk sementara unggul dari 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung berdasarkan perhitungan cepat quick count, di mana perolehan suara Farhan dan Erwin telah mencapai di atas 44%. Farhan pun menyambut dengan gembira hasil quick count tersebut. Namun dirinya menganggap itu hanya bersifat sementara dan masih menunggu hasil perhitungan real dari KPU Kota Bandung. Pekerjaan untuk relawan sebetulnya belum selesai karena sampai nanti harus tetap mendampingi saya untuk mengetahui kira-kira apa saja suara-suara aspirasi yang perlu kita prioritaskan ke depan. Sedangkan partai tentu saja sangat kami harapkan secara struktural dan kemenangan bisa menjaga suara dan kemenangan kita sampai di penetapan oleh KPU nanti. Pasangan Farhan Erwin mengimbau kepada seluruh relawan dan tim pemenangan untuk mengawal terus proses perhitungan surat suara hingga akhir dan ada keputusan dari KPU Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komplotan becak hantu ini kembali beraksi di Kota Medan. Nah, kali ini komplotan beranggota 4 orang itu berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di sebuah klinik dengan cara diangkat.
Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor yang sempat viral di sosial media. Komplotan pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor Matic yang terparkir di sebuah klinik di Jalan Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV tersebut, 4 komplotan pelaku beca hantu awalnya datang dan mengintai kondisi klinik tersebut. Melihat situasi aman, para pelaku kemudian mengangkat sepeda motor korban dan kabur dengan mengendarai becak bermotor. Pemilik motor, Herman Sulaiman, mengatakan jika dirinya pada saat kejadian sedang menjaga istrinya yang sedang sakit. Sadar motornya sudah tidak terlihat di parkiran, korban langsung keluar dan mendapati motornya sudah raib di bawah para pelaku. Dibangunkan adik saya, Bang, ini kereta mana Bang? Kereta mana Bang? Saya bilang itu ada di parkiran di luar parkiran. Udah itu saya cek sama adik saya ke luar, ternyata memang kereta saya hilang. Sebelumnya, aksi komplotan becak hantu ini juga viral di sosial media karena melakukan aksi pencurian serupa tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita bergeser ke Medan. Ini seorang pria di Medan berurusan dengan polisi setelah mengancam ibu kandungnya. Polisi melakukan upaya paksa karena pelaku melawan pada saat akan diamankan. Ikut aja nak, ikut aja. Jangan dukung lawan nak. Kemauan pula ya. Inilah video amatir milik polisi saat melakukan penangkapan terhadap Zufrid Syahputra, 32 tahun, di rumahnya di Jalan Coklat 1, Kecamatan Medan, Tuntungan. Tarik tangannya. Bu. Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku atas laporan dari ibu kandung pelaku, Siti Syafrida, 60 tahun, yang merasa takut karena pelaku sering mengancam akan membunuh setiap kali pelaku tak diberi uang untuk membeli narkoba. Pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga polisi mengambil tindakan upaya paksa terhadap pelaku. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang sering digunakan pelaku untuk mengancam ibunya. Polsek Medan Tuntungan tepatnya ada menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dilaporkannya putranya kandung. Dalam hal ini putranya ini sudah berulang kali melakukan pengancaman dengan menggunakan parang. Dan ini perbuatan yang ke-4 kali, sehingga orang tuanya yang seorang janda berusia 60 tahun melaporkan langsung kepada kami Polsek Medan Tuntungan. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP pidana tentang pengancaman dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 digelar di Velodrome Rawamangun, Jakarta. Lalu bagaimana cara tersebut? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Fada Indi, yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Indi, silahkan. Ya, selamat siang Vena, Nadila, dan juga pemirsa. Ini saya saat ini berada di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, di mana sesaat lagi ini akan digelar puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024. Tahun ini peringatannya memang dilaksanakan di Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun, yakni di Gedung Velodrome, yang mana puncak acaranya akan dimulai sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Memang acara ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, di mana ada informasi penting dan juga membahagiakan yang pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional hari ini akan diumumkan bagi para guru di seluruh Indonesia. Yakni informasi yang kami dapatkan hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan membuka acara sekaligus memberikan pengumuman bahwa para guru di seluruh Indonesia akan mendapatkan
kenaikan penghasilan atau kenaikan gaji. Peningkatan penghasilan tersebut ini akan dibagi menjadi dua, yakni bagi guru yang berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara ini akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 100% atau 1 kali lipat dari gaji pokok yang sebelumnya sudah diterima oleh para guru berstatus ASN. Sementara untuk para guru yang berstatus honorer atau non-ASN ini juga akan mendapatkan kenaikan pendapatan yakni senilai 2 juta rupiah diberikan kepada para guru yang sudah menempuh atau mengikuti sertifikasi. Nah, selain itu hari ini memang Presiden Prabowo Subianto ini diinformasikan akan membuka acara dan juga selain itu juga akan memberikan pengarahan kepada para guru yang hadir perwakilannya pada acara hari ini. Acara hari ini dihadiri oleh sekitar 5.000 orang guru, baik itu guru sekolah dasar maupun guru sekolah menengah dari seluruh Indonesia. Perwakilannya hadir pada hari ini dengan tema guru. Baik, Indi. Baik, terima kasih Indi melaporkan langsung dari Velodrome, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Indi. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga Vena Kintan. Mewakili kru yang bertugas bersama Anda pemirsa. Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa.